Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di sesi pertama tadi kita telah selesai sampai pembahasan tips yang ke-6. Hari ini pada sesi yang kedua kali ini insya Allah kita akan menyelesaikan sampai tips yang ke-10. Kita akan bahas tips yang ke-7 yang ada di halaman 36. Apa tips yang ke-7? Selalu mengingat kematian dan akhirat. Apa? Selalu mengingat kematian dan akhirat. Kematian adalah sebuah keniscayaan yang dialami oleh setiap yang bernyawa. Sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dipungkiri oleh siapapun juga. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, orang apa? Ateis, pun mereka tidak bisa menolak keyakinan adanya kematian. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, tetangganya, bahkan dia sendiri. Jadi kematian adalah sebuah keniscayaan. Tidak peduli sekuat apapun tubuh seseorang, tidak peduli setinggi apapun jabatannya, tidak peduli sekaya apapun hartanya, tidak peduli sebanyak apapun anaknya, tidak peduli sebanyak apapun pengikutnya, waktunya mati ya mati. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi di dunia ini kita tidak akan seterusnya. Setelah dunia ini akan ada pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan bertemu dengan Allah. Yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang Islam maupun yang kafir. Semuanya akan ketemu sama Allah. Bedanya, ada yang ditemui oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Allah gak suka, Allah benci, Allah murka. Dan ada orang-orang yang ditemui oleh Allah dalam keadaan Allah suka, Allah ridho kepada orang tersebut. Maka salah satu yang harus kita yakini dan kita ingat terus adalah kematian. Apa hubungannya sama menyambut bulan Ramadan? Mengingat kematian, apa korelasinya dengan sukses di bulan Ramadan? Korelasinya adalah dengan kita mengingat kematian, maka kita akan berusaha menghadirkan perasaan di dalam hati kita, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Kenapa? Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Emang kenapa? Emang kenapa kalau kita merasa mungkin ini Ramadan terakhir kita? Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Itu kunci sukses di bulan Ramadan. Salah satu kunci sukses di bulan Ramadan adalah dengan menghadirkan perasaan kayaknya ini Ramadan terakhir kita.
Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Mau buktinya? Buktinya saudara kita. Buktinya tetangga kita. Buktinya teman kita. Yang sekarang sudah meninggal dunia. Berarti Ramadan kemarin itu Ramadan terakhir mereka. Sehingga jangan terlalu pede. Jangan terlalu apa? Pede. Lah ora apa-apa. Enggak maksimal Ramadan tahun ini. Kan masih ada Ramadan tahun depan. Nanti tahun depan akan sama pikirannya. Apa tahun depan? Enggak apa-apa, enggak maksimal. Kan masih ada tahun depan lagi. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah seperti orang yang akan mati. Berarti salat apa? Terakhir. Hadis riwayat Ahmad dan dari Hasan dan Syekh Al-Albani. Salatlah seperti orang yang mau mati, seakan-akan ini salat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah. Berarti kan berusaha sebaik mungkin. Terus apa hubungannya sama puasa? Sama. Puasalah seakan-akan ini puasa terakhir kita. Ketika orang merasakan bahwa dia menjalankan ibadah inilah terakhir kita sebelum kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berusaha sebaik mungkin. Dan itulah yang dibiasakan oleh para ulama kita. Sulaiman At-Taimi rahimahullah ketika membangunkan istri dan anak-anaknya di bulan Ramadan, suruh pada tarawih, suruh pada tahajud. Apa kata beliau? Wahai istriku, wahai anak-anakku, ayo bangun, bangun, bangun. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Ayo bangun, bangun. Mungkin kita tahun depan gak ketemu lagi sama Ramadan. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita untuk memotivasi keluarganya. Karena gak ada jaminan. Gak ada jaminan bahwa kita bakalan akan ketemu lagi sama bulan Ramadan tahun depan. Maka saat kita mempunyai perasaan seperti itu, kita berusaha, ya Allah, pokoknya tahun ini saya harus dapat Lailatul Qadar. Pokoknya ya Allah, tahun ini saya harus khatam sekian kali. Ya Allah, tahun ini pokoknya saya harus tidak telat sholat berjamaah. Ya Allah, tahun ini pokoknya di bulan Ramadan saya harus bersedekah sekian. Ya Allah, pokoknya di bulan Ramadan ini saya akan berusaha untuk berzikir, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat sekuat tenaga. Jadi masing-masing dari kita itu punya impian untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik setelah kita menghadapi Ramadan sekian puluh tahun yang lalu. Banyak di antara kita sudah menghadapi Ramadan sekian puluh tahun. Ada yang mungkin usianya sudah 60 tahun, ada yang mungkin usianya sudah 70 tahun. Berarti kan sudah berapa puluh kali ketemu dengan bulan Ramadan. Ada yang sudah 60 kali ketemu dengan bulan Ramadan. Ada yang sudah 70 kali ketemu dengan bulan Ramadan. Coba kita tekadkan, Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dari sekian puluh Ramadan tahun-tahun yang lampau. Dengan cara kita membayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oke, ini tips yang keberapa? Tips yang ke-7. Kita pindah tips yang ke-8. Silahkan dibuka halaman 40. Apa tips yang ke-8? Menggunakan skala prioritas dalam ibadah. Skala apa? Prioritas. Prioritas itu maknanya apa? Ya mendahulukan yang lebih penting. Mendahulukan yang lebih utama. Mendahulukan yang lebih primer. Kenapa kita harus punya skala prioritas di bulan Ramadan? Karena mustahil kita bisa menjalankan semua ibadah. Di bulan Ramadan ini tidak mungkin. Maka karena kita tidak mungkin untuk menjalankan semua ibadah saking banyaknya,
maka paling tidak kita harus punya prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipentingkan. Oke? Mana yang harus dipentingkan? Seperti yang tadi saya bawakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Amalan yang paling aku cintai kata Allah adalah amalan yang hukumnya wajib. Berarti yang jadi prioritas kita di bulan Ramadan ini adalah satu amalan-amalan yang hukumnya wajib. Napa? Puasa. Puasa apa? Ramadan. Terus salat 5 waktu. Masih ada lagi? Zakat, kalau yang memang biasanya bayar zakat di bulan Ramadan. Terus jadi entong. Birrul walidain. Wajib enggak? Wajib. Orang tua mendidik anak wajib enggak? Wajib, ya. Oke, birrul walidain kan orang tua kepada anak, anak kepada anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak tadi mendidik anak, ini wajib. Ya. Suami istri, apa kewajibannya? Ya, suami memberikan nafkah lahir batin, membimbing istrinya, istri melayani suaminya. Ini semuanya adalah bagian dari kewajiban. Yang ini harus diprioritaskan. Yang sunnah-sunnah apa? Baca Quran, sedekah, taraweh, iktikaf. Entong? Takjil. Takjil maksudnya ngasih takjil atau makan takjil? Ngasih takjilan, ya, termasuk apa? Sedekah. Jadi setelah kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, maka prioritaskan yang wajib. Ustaz, seandainya sebulan penuh saya enggak sholat taraweh, tapi sholat 5 waktu ini bagus sebagus-bagus. Lebih mending mana Ustaz? Antara itu dengan sholat taraweh full, tapi sholat 5 waktu ini bolong-bolong. Lebih mending mana? Yang pertama. Walaupun tidak taraweh, tapi sholat 5 waktunya full, tepat waktu sebaiknya. Kita harus punya skala prioritas. Agama kita itu mengajarkan mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah terus melupakan yang wajib. Maghriban ora, isyaan ora, terawehan iya. Berarti mending ora teraweh, ora maghrib, ora isya iku. Ya lebih parah maning. Jadi maghrib, makanya kalau orang mau ngejar Lailatul Qadar itu dimulai dari maghribnya, dari yang wajib dulu. Bagaimana mungkin orang mau dapat Lailatul Qadar sedangkan maghriban ora, isyaan ora? Lu bagaimana? Paling tidak maghrib, isya, terus apa? Subuh. Itu kan ibadah di malam hari yang wajib. Baru kemudian setelah yang wajib kita jaga sebaik mungkin, baru kita tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Itu baru orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muslim yang cerdas adalah muslim yang punya skala prioritas. Maka yang sholat 5 waktunya masih suka telat-telat, bertekadlah, berazamlah bahwa di bulan Ramadan ini saya akan sholat tepat pada waktunya. Bahkan kalau bisa sebelum adzan sudah berangkat.
Ada seorang ulama salaf itu nggak pernah ketinggalan muadzin. Jadi sebelum muadzin datang dia sudah datang duluan. Lupa saya kalau nggak salah 60 tahun atau. Jadi selama sekian puluh tahun nggak pernah kedahuluan muadzin. Berarti kita mau berapa tahun? Coba dulu Ramadan. Coba dulu Ramadan. Selama bulan Ramadan saya akan berangkat ke masjid sebelum azan. Bikin target seperti itu. Karena ini terkait dengan sholat fardu. Ya, terkait dengan kewajiban yang harus didahulukan. Ya, kewajiban harus didahulukan. Ya. Kemudian selama bulan Ramadan ini saya pengen birrul walidain. Selama bulan Ramadan ini istri saya pengen melayani suami, menyediakan buka puasa yang terbaik, menyediakan sahur yang terbaik. Itu kewajiban. Berarti dapat pahala buatan Bu? Dapat dong kewajiban, kok nggak dapat pahala gimana sih? Yang sunnah aja dapat kewajiban, yang sunnah aja dapat pahala, apalagi yang wajib. Jadi ibu jangan ngeluh. Kok pada ngaji nyong malah masak. Lu masak menyiapkan buka puasa, masak menyiapkan sahur itu pahalanya gede banget. Jangan bayangin coba, yang buka puasa, yang sahur berapa orang? Misalnya anak jenengan 5, suaminya 1, berarti 6. Berarti jenengan itu dapat pahalane wong 6. Kok seneng banget. Kewajiban. Anak birrul walidain, istri melayani suami, suami mendidik anak-anaknya di bulan Ramadan ini, mengingatkan anaknya, ayo le, aja dolanan HP terus, aja dolanan HP terus, ayo le, aja nonton TV baik, ayo le, ngaji terus. Itu kewajiban dan itu harus diprioritaskan dalam keseharian kita. Oke. Ini yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib baru kita tambahin yang sunnah-sunnah. Yang tadi saya katakan, berusaha untuk khatam di bulan Ramadan sekian kali, berusaha untuk sedekah semaksimal mungkin di bulan Ramadan, zikir pagi petang, jangan sampai ketinggalan. Yang sunnah-sunnah ditambahkan, sholat tarawih, berusaha untuk tidak ketinggalan. Di malam Lailatul Qadar berusaha untuk bangun, mengurangi tidur. Kenapa? Mengurangi tidur. Syukur-syukur tidak tidur, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata istri beliau, ahya lailahu. Kalau sudah masuk malam-malam ganjil, maka Nabi SAW tidak tidur sama sekali. Untuk ngapain? Beribadah. Untuk nonton bal-balan. Lailatul Qadar nonton Liga Champion. Lailatul Qadar siapa? Fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, ini tips yang keberapa? Tips yang ke-8. Mari kita pindah ke tips yang ke-9. Halaman 43. Memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Jadi hati itu harus mendapatkan perhatian maksimal dari kita. Selama ini kita lebih sering memperhatikan lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir. Batinnya malah sering dilupakan. Padahal batin itu adalah pondasinya lahir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb." Apabila hati ini rusak, maka semua anggota tubuh akan rusak. Apabila hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya sebagian ulama mengatakan hati itu seperti raja.
Sedangkan anggota tubuh apanya? Prajuritnya. Jadi prajurit ini mesti nurut sama hati. Berarti kalau hatinya baik, prajuritnya akan ikut baik, yaitu anggota tubuh kita. Sebaliknya kalau rajanya rusak, berarti anggota tubuhnya juga akan ikut rusak. Ya. Makanya kita harus memprioritaskan kebersihan hati. Maksudnya apa Ustaz? Kebersihan hati itu maksudnya adalah hati yang bersih dari penyakit. Penyakit hati apa? Iri, dengki, ria, terus sombong, suudzon, terus hasad, terus sentong dia, ujub, terus dendam, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Di bulan Ramadan ini bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang tadi saya bacakan terkait dengan malam nisfu Sya'ban, semuanya mendapatkan ampunan kecuali orang berbuat syirik dan orang yang masih bermusuhan. Berarti di dalam hatinya masih tersimpan perasaan dendam. Itu ampunan dari Allah Azza wa Jalla akan menjauh dari orang tersebut. Bukan hanya di malam nisfu Sya'ban saja, termasuk setiap pekannya. Dalam hadis riwayat Muslim di halaman 46, Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Pintu-pintu surga dibuka di hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Siapapun yang tidak berbuat syirik maka akan diampuni dosanya di hari itu. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang sing esih tukaran yang masih bertengkar dengan saudaranya. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, dikatakan tahan, jangan berikan ampunan kepada dua orang ini sampai berbaikan. Berarti dendam yang ada dalam hati kita kepada saudara kita, pertengkaran antara kita dengan saudara kita, itu menghalangi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itu loh efeknya penyakit hati. Jadi ngeri. Jangan anggap remeh penyakit hati, sampai mengakibatkan ampunan itu ditahan dari kita. Makanya siapapun yang masih punya yang masih punya dendam, masih musuhan, apalagi sama istrinya sendiri, apalagi sama suaminya, apalagi sama anaknya. Saking jengkelnya sampai sama anaknya, pokoknya orang tak akoni anak, jenengan rugi. Kenapa ruginya? Kan dapat ampunan dari Allah. Jadi pertengkaran, pertikaian, urusan remeh-temeh dunia antara kakak dengan adik, rebutan warisan. Antara seseorang dengan tetangganya ribut karena urusan patok. Urusan apa lagi? Septic tank. Urusan ayam notoli, kembang, apa maning urusan apa nih? Urusan bakar sampah. Ini urusan-urusan yang kelihatannya remeh-temeh ini, ketika kita nggak bisa memaafkan, ketika kita nggak bisa akur lagi, itu bisa menghalangi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka bersihkan. Kemudian tadi kan menyucikan hati, terus apa? Kesucian hati dan amalan hati.
Jadi kita ini urusan hati ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, hati ini harus dibersihkan dari kotorannya. Yang kedua, hati ini harus diisi dengan amal kebajikan. Apa amal kebajikan hati? Napa? Ikhlas. Terus siji tok. Amalan hati apa? Sabar. Terus bersyukur. Ya, betul. Terus tawakal. Terus husnudzon. Terus apa? Tawadhu. Ya, tawadhu, rendah hati. Ya, berarti kan amalan hati. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus memperhatikan kondisi hati kita. Menjalani puasa dengan ikhlas, baca Quran dengan ikhlas, taraweh dengan ikhlas. Itu semuanya urusan hati. Bersedekah dengan ikhlas, ya, baca Quran dengan ikhlas. Ikhlas itu urusan hati. Oke, sabar. Itu juga urusan hati. Sabar untuk menahan diri ketika dicaci maki. Makanya Nabi SAW mengatakan wa in sabaka ahadun faqul inni shaim. Kalau kamu lagi puasa, kemudian ada yang mencaci maki kamu, maka katakanlah aku lagi puasa. Itu sabar. Itu sabar. Urusan hati, suudzon. Kebalikannya apa? Husnudzon. Selalu berprasangka baik kepada orang. Kita berangkat ke masjid, ada orang lagi baca Quran, hati-hati. Jangan sampai, wah kayak pamer kayak. Itu namanya suudzon. Pokoknya orang yang suudzon itu setiap melihat orang melakukan kebaikan selalu negatif thinking. Ada orang lagi sholat taraweh sampai nangis, mamer kayak nangis. Subhanallah. Dibersihkan apa? Hati kita. Diisi, setelah dibersihkan, diisi dengan amal-amalan hati yang tadi saya sampaikan. Ya, tawadhu, rendah hati, ya, tawakal kepada sinten? Kepada Allah, merasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, khauf, roja, berharap kepada Allah. Ini adalah tips yang ke-9. Tips yang terakhir, yang ke-10. Di halaman berapa? Halaman 49. Napa? Menjauhi perusak-perusak puasa. Berarti puasa itu bisa rusak. Dengan apa puasa itu rusak? Dengan dosa dan maksiat. Puasa itu akan rusak dan berkurang pahalanya dengan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Maka PR terbesar kita di saat datang bulan Ramadan adalah berusaha menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa mengurangi keutuhan pahalanya. Baik itu lewat mata, baik itu lewat telinga, baik itu lewat lisan, baik itu lewat tangan, baik itu lewat kaki, baik itu lewat hati. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Kata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, kalau seandainya engkau sedang berpuasa, maka hendaklah engkau berpuasa telingamu, matamu, terus apa lagi? Lisanmu. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan perut dari makanan, tapi juga menahan mata dari penglihatan yang haram, menahan telinga dari hal-hal yang haram, menahan lisan dari hal-hal yang haram. Semuanya ditahan. Itulah hakikat puasa. Saya tanya sama jenengan, makan dan minum di luar puasa, di luar Ramadan, halal apa haram? Halal. Makan dan minum di luar Ramadan halal.
Di bulan Ramadan haram di siang hari. Oke. Ngerasani apa? Rasa. Di luar Ramadan? Di luar Ramadan haram. Di dalam Ramadan lebih haram. Apa jadinya orang yang cuma puasa dari makan dan minum tapi nggak puasa dari ngerasani? Padahal ngerasani itu haramnya mutlak. Haramnya mutlak. Mutlak siapa? Mutlak apa? Kapanpun haram. Nek makan dan minum, kapan haramnya? Cuma di siang hari bulan Ramadan. Kok aneh? Ada orang meninggalkan makan dan minum yang haramnya cuma dalam waktu yang terbatas, masih nopo ngerasani yang haramnya mutlak. Itu aneh bin ajaib. Tapi yang aneh bin ajaib itu akeh. Akhirnya nggak aneh lagi, jadinya lumrah. Wong puasa tontonannya film Korea. Kisi puasa cap apa? Cap Korea. Wong puasa tontonannya film India. Wong puasa kok kerjanya TikTokan terus. Kisi puasa cap apa? Maka harus ada perubahan. Makanya dahulu para ulama kita itu kalau di bulan Ramadan mereka itu berusaha untuk banyak-banyak tinggal di masjid. Untuk apa? Banyak-banyak tinggal di masjid. Halaman 52. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat Nabi yang lainnya, kalau sedang berpuasa maka mereka sering-sering berada di masjid. Apa kata mereka? Kami sengaja menjaga puasa kami dari dosa dengan cara berada di mana? Di masjid. Tapi nek berada ke masjid nggawa HP, ya pada baik. Kecuali nek HP-ne nggo ya, ngaji. Ngajinya sedela, nontonnya suwe. Ya pada baik. Artinya apa? Artinya di sini tuh ada upaya dari sahabat, dari para sahabat Nabi SAW untuk menjaga puasanya. Sehingga mereka tahu persis, wah, segala hal yang berpotensi untuk merusak puasa mereka akan jauhi. Makanya mereka lebih banyak di mana? Di masjid. Karena di masjid itu potensi untuk berbuat maksiat lebih sedikit daripada di mall, daripada di alun-alun. Masa puasa kerjanya kur ngabuburit terus. Ngabuburitnya kawit esuk maning. Entah namanya apa kalau pagi. Ya. Maka harus kita jaga puasa kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu menjelang Isya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagi yang ingin bertanya, baik dari jemaah kita atau dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, Ustaz Abdul Hasan yang kami hormati. Tadi dari pemaparan ada 10 titik kita dalam menjemput bulan suci Ramadan. Ini yang terakhir menurut saya itu yang paling berat gitu. Dan ini mungkin ada tips bagaimana agar kita itu bisa terbebas dari mengunci itu. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu agar karena ini adalah mutlak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti pertanyaannya bagaimana tips menjalankan tips yang ke-10 gitu ya. Begitu ya. Yang pertama berdoa. Yang pertama apa? Berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Berapa ini? 5. Artinya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari apa? Syarri basari, keburukan penglihatanku, wa syarri sam'i, dan dari keburukan pendengaranku, wa syarri lisani, dan keburukan lisan, wa syarri qalbi, dan keburukan hatiku, wa syarri maniyyi, dan keburukan kemaluanku. Seluruh organ tubuh ini punya potensi melakukan keburukan. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Ngerasani termasuk mana tadi? Lisan. Jelalatan termasuk mata. Iri, hasad, dengki termasuk hati. Jadi semuanya itu tercover dengan doa tersebut. Saya pernah kupas makna dari doa ini dalam serial Hadis Hati. Judulnya Berlindung dari Keburukan Hati. Ya, nanti jangan cari aja, dia searching. Berlindung dari keburukan hati. Saya bawakan hadisnya, riwayatnya siapa, dan juga penjelasan tentang makna hadis ini. Jadi yang pertama berdoa. Yang kedua, latihan. Kenapa? Latihan. Latihan bagaimana? Kalau kebiasaannya ngerasani berarti latihan orang ngerasani. Terus caranya bagaimana Ustadz? Gak usah deket-deket sama temen yang biasanya ngerasani. Berarti memutus silaturahmi Ustadz, bukan menghindarkan diri dari maksiat. Itu bukan memutus silaturahmi. Silaturahmi itu tunggu ngerasani. Itu namanya adalah menghindarkan diri dari maksiat, bukan memutus silaturahmi. Alhamdulillah Ustadz, aku seorang endong tanggane. Alhamdulillah. Terus ya tulanan HP. Yang ngerasani ini pindah berarti. Kemarin di dunia nyata pindah kemana? Dunia maya. Jadi semua hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebiasaan buruk itu kita hindari. Itulah latihan. Termasuk latihan juga adalah nek mulute gatel, ya, nek lisane napa? Gatel untuk ngerasani, maka gunakan lisan itu untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk doa, untuk ngomong yang baik. Jadi kaidahnya, anggota tubuh yang tidak disibukkan dengan kebaikan maka akan dipakai untuk keburukan. Itu kaidah. Kenapa? An-nafsu in lam tushghilha bit-ta'ati ashghalatka bil maksiyah. Anggota tubuh ini kalau enggak kita gunakan untuk kebaikan, maka kita tergoda untuk melakukan keburukan. Itu kaidahnya. Maka supaya orang ngerasani, lisannya dipakai untuk zikir, baca Quran, doa, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sehingga dengan demikian maka kita akan terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Sudah masuk ya? Ya.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.